Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga kalian senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, di masa pandemi yang seperti ini, kalian harus selalu menjaga kesehatan ya. Makan makanan yang bergizi dan tetap patuhi protokol kesehatan. Hayo, protokol kesehatan itu apa saja? Yang pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan dengan sabun. Ketiga, jaga jarak. Keempat, hindari kerumunan. Yang terakhir yaitu batasi mobilitas. Anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, organ gerak makhluk hidup, subtema 2, manusia dan lingkungannya, pembelajaran 1 dan 2. Di pembelajaran 1, kita akan membahas tentang aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak. Ayo, kemarin kita sudah membahas tentang alat gerak manusia. Apa saja sih alat gerak manusia? Betul, otot dan tulang. Sekarang kita akan mempelajari cara menjaga agar otot dan tulang kita tetap kuat. Yang pertama, mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Jangan lupa menjaga pola makan yang teratur. Nah, makanan yang sehat itu yang baik untuk pertumbuhan tulang dan otot, antara lain bisa kita konsumsi yaitu 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna ya. Antara lain susu, daging, sayur mayur, dan telur. Nah, sekarang pembelajaran yang kedua yaitu tadi kan kita merupakan alat gerak manusia kan tulang dan otot. Sekarang kita akan membahas tentang tulang. Apa sih fungsi tulang itu? Yang pertama, tulang itu dapat menopang tubuh, memberi bentuk tubuh dan tempat melekatnya otot. Nah, tulang itu dibagi menjadi 2 berdasarkan bentuknya dan berdasarkan zat penyusunnya. Kalau berdasarkan bentuknya, tulang dibagi menjadi 2 yaitu tulang pipih dan tulang pipa. Nah, tulang pipih itu terletaknya di mana? Di tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Sedangkan tulang pipa di tulang paha dan tulang lengan di sini. Kemudian berdasarkan zat penyusunnya, tulang itu terdiri dari 2, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan itu terletak di mana? Di tulang telinga. Ini tulang rawan atau tulang yang lunak. Kalau tulang keras itu terletak di tengkorak kita. Nah, anak-anak, ini dia penjelasan fungsi tulang dan tulang berdasar bentuknya dan zat penyusunnya. Kita akan membahas tentang gambar tulang. Bagaimana toh gambar tulang itu? Yang pertama, gambar pertama ini adalah tulang pada tangan kita. Nah, ini tulang pada tangan kita itu seperti ini loh gambarnya. Yang pertama di sini ada tulang lengan atas. Ini loh bagian tulang lengan atas yang ditunjukkan anak panah. Kemudian yang kedua ada tulang pengumpil. Tulang pengumpil itu ada di sini. Di lengan bawah. Kemudian ada tulang hasta, ada tulang telapak tangan, ada tulang pergelangan tangan, dan juga ada tulang jari tangan. Yang kedua, kita akan membahas tentang tulang pada kaki kita. Ini gambarnya yang sebelah sini. Yang pertama ada tulang panggul, ada tulang paha, ada tulang betis itu yang kecil ya, ada tulang tempurung kaki, ada tulang kering, ada pergelangan kaki, ada tulang jari kaki, dan tulang telapak kaki. Materi ini kalian harus menghafalnya ya anak-anak. Ya, silahkan bisa di screenshot untuk gambar tulang kaki dan tulang tangannya agar nanti bisa diganti di buku catatan kalian. Lanjut, kita akan belajar lagi tentang gambar cerita pada cover. Kemarin kalian sudah belajar tentang gambar cerita
yang Ibu suruh membuat tugas gambar cerita tentang corona ya. Sekarang kita akan membahas tentang gambar cerita pada cover buku. Cover itu apa? Cover adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman depan pada sebuah buku. Gambar cerita pada cover harus memiliki isi. Ini diantaranya isi yang harus ada di cover buku anak-anak. Ayo bisa dicatat ya, bisa di screenshot untuk nanti dicatat di buku tulis. Yang pertama, jenis hurufnya itu atau judulnya itu harus menarik judulnya untuk membaca, untuk peminat untuk membaca itu harus tertarik dulu. Kemudian kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Terus di situ ada juga nama penulisnya. Nama penulisnya ditulis jelas ya. Kemudian penerbit bukunya apa? Gambarnya ini yang paling harus diperhatikan adalah gambar. Gambarnya itu harus menarik, yang mencerminkan isi buku atau sesuai isi buku. Yang keenam adalah sinopsis isi buku pada cover belakang. Bu, sinopsis itu apa? Sinopsis ini adalah cerita singkat mengenai buku. Jadi sinopsis itu adalah cerita singkat mengenai isi buku tersebut. Ya, bisa dicatat di buku kalian masing-masing ya anak-anak. Dan yang terakhir adalah identitas buku pada punggung buku. Punggung buku itu cover buku yang belakang maksudnya ya. Sudah bisa di screenshot. Ya, lanjut. Sekarang adalah contoh dari gambar atau cover buku. Di sini ada buku Bupena, buku penilaian Bupena, tema 7 benda hewan dan tanaman di sekitarku, dan tema 8 peristiwa alam. Di sini yang pertama adalah identitas buku, identitas punggung buku. Ini identitasnya yang ini. Identitas punggung buku. Di sini ya, ini ada identitas punggung buku. Yang kedua ada nama penulisnya ini harus lengkap, harus jelas. Kemudian kalimat penjelasnya, ini buku penilaian, ini kalimat penjelasnya. Dan judul bukunya besar di sini, ditulis besar sekali, Bupena. Kemudian gambar covernya, ini gambarnya ini menarik dan mencerminkan isi bukunya. Isi bukunya kan tentang benda hewan dan tanaman di sekitarku kan. Kemudian identitas penerbit di sini di punggung bukunya ini ada identitas penerbit. Kemudian penerbitnya, mohon maaf ini ada ditutupi ya, ini penerbitnya adalah Erlangga. Kemudian cover depan itu yang ini, yang depan. Ini punggungnya, ini punggung buku, kemudian cover belakang. Seperti itu ya anak-anak. Anak-anak bisa screenshot untuk bahan belajar di rumah dengan orang tua. Ya, terima kasih anak-anak. Lanjut. Nah, ini menemukan ide pokok dalam teks lisan. Teks lisan itu apa? Teks lisan merupakan hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan. Misalkan percakapan atau teks tertulis yang dibacakan oleh gurumu. Nah ini, jadi kalian harus mendengar, teks lisan itu mendengar. Orang berbicara, kalian harus mendengar. Bagaimana cara menentukan ide pokok pada teks lisan? Yang pertama, di sini sudah dijelaskan ya, dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Catatlah permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks. Kemudian tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dari teks lisan. Anak-anak bisa screenshot dulu. Nanti setelah ini Ibu Guru bacakan cerita, kalian harus mendengarkan ya. Ya, sudah di screenshot. Ya, terima kasih. Lanjut. Ya, ini tugas kalian yang pertama, yaitu mendengarkan cerita yang guru kalian ceritakan. Nah, kali ini Ibu akan bercerita tentang kisah kesuksesan seorang penyandang cacat. Kalian dengarkan baik-baik ya anak-anak. Nah, kisah kesuksesan seorang penyandang cacat. Irma Suryati sudah menderita layu kaki sejak bayi. Penyebabnya adalah virus polio. Meski masih bisa berjalan normal sampai sekolah menengah atas atau SMA, kaki Irma mudah lemas. Sejak itu, sang ayah menyuruh Irma menggunakan tongkat untuk berjalan hingga kini. Kondisi kaki itulah yang mendorong Irma melakukan sesuatu yang berarti bagi dirinya dan orang lain. Setelah lulus dari SMA N1 di Semarang, Irma mencoba membuat keset dari kain pecah. Benda sederhana untuk membersihkan telapak kaki. Awalnya, keset itu dibuat hanya untuk kebutuhan sendiri. Lambat laun, karyanya mulai dilirik tetangga. Pasar kecil pun mulai berbentuk. Keputusan menjadi pengrajin keset makin bulat. Ketika ia menikah dengan Agus Prianto,
penyandang cacat yang jago melukis, mereka sepakat membuat usaha kecil pembuatan keset pada tahun 1999. Kala itu, Irma dan Agus dibantu oleh 5 karyawan. Pasangan itu berhasil membangun usaha kerajinan keset dengan modal kain-kain sisa. Usaha mereka kini sudah sampai ekspor ke beberapa negara dan mereka kini memiliki 2.500 pengrajin dan 1.500 diantaranya adalah penyandang cacat. Irma telah menerima banyak penghargaan, antara lain Wirausahawan Muda Teladan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2007, Perempuan Berprestasi 2008 dari Bupati Kebumen, dan penghargaan dari Jaiki Jepang khusus untuk orang cacat. Sumber cerita hps:2-Abrianto Nugraha.wordpress.com 2012 10 29 10 orang pengusaha cacat yang sukses. Nah, kalian sudah mendengarkan cerita dari Ibu ya tentang kisah kesuksesan seorang penyandang cacat. Sekarang tugas kalian tentukan gagasan utama dari cerita tersebut. Kemudian jangan lupa dikumpulkan di aplikasi SCI yang kalian sudah punya masing-masing. Nah, untuk tugas kedua yaitu tugas SBDP, membuat cover buku tema 1. Karena anak harus berkarya untuk membuat cover buku tema 1 ya. Digambar di buku gambar, kemudian jangan lupa juga dikumpulkan di aplikasi SCI. Anak-anak kalau menggambar agar lebih menarik, jangan lupa ya anak-anak mewarnai gambar tersebut agar mendukung cover buku yang kalian buat nanti. Nah, pembelajaran kita sudah usai anak-anak. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita hari ini manfaat dan barokah bagi kalian semua. Anak-anak harus tetap semangat ya, walaupun belajar dari rumah bersama orang tua. Anak-anak harus tetap semangat. Ibu minta maaf jika banyak kekurangan dalam Ibu menyampaikan materi. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.